A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli palu di kota Bengkulu. Yang lalu biarlah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti memiliki masa lalu. Kita hari ini ada di hari ke-11 bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwa kita sudah melewati fase 1 sampai 10. Nggak terasa. Perasaan baru kemarin kita puasa, sekarang udah di 10 yang kedua. Dan itu adalah sunnatullah. Karena yang dalam pepatah Arab, al-waktu kas-saif. In lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memenggalnya, engkau yang akan terpenggal. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari peribahasa ini adalah ketika kita tidak mengisi waktu-waktu yang lalu itu dengan kebaikan, maka kita akan menyesal. Tahu-tahu kok udah pertengahan Ramadan ya? Kemarin ngapain aja? Oh iya, kemarin ya baca Qur'annya kurang, tarawihnya bolong, puasanya males-malesan. Nah, itu adalah masa lalu. Kemudian dulu mah nggak kayak sekarang. Dulu mah puasa nggak seperti sekarang. Sekarang mah alhamdulillah semangat karena didorong oleh pasangan misalkan. Karena udah berkeluarga jadi saling mengingatkan. Nah, masa lalu yang kelam, yang baik dan sebagainya biarlah berlalu. Kalau dalam bahasa nenek moyang sebelah, let's gone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi biarkan saja yang berlalu. Namun buat kita teman-teman, ada yang namanya bercermin, mengaca. Melihat ke belakang itu menjadi referensi. Kemarin di 10 hari misalkan, 10 hari Ramadan pertama, kayaknya harus lebih semangat lagi nih di 10 hari. Karena kemarin tidur melulu, tilawahnya males karena main gadget mulu. Kemudian puasanya kurang mantap karena nggak sahur misalkan. Nah, pada sekarang itu tinggal perbaikan. Introspeksi namanya. Tinggal diperbaiki. Dan apa yang luput dari kemarin, ya biarkan saja berlalu. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, surat ke-57, di ayat ke-22, Bismillahirrahmanirrahim, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Semua musibah yang terjadi di bumi dan terhadap musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabraha, sudah tercatat semuanya di kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Kita misalkan nih melakukan kesalahan, udah tertulis di Lauh Mahfuz. Hari ini jam segini, detik ini kita akan melakukan ini, itu dan sebagainya. Udah tertulis. Sebelum kita diciptakan udah tulis tuh. Karena yang Allah ciptakan pertama apa? Kolam, pena, yang menulis setiap takdir kita, usia kita, apa saja yang kita lakukan udah tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya ketika misalkan kita melakukan kesalahan, udah biarkanlah berlalu. Udah tertulis. Dan
dalam lanjutan ayatnya tadi dalam ayat 22 Al-Hadid itu, wala tafrahu bima atakum, dan jangan kamu berbangga diri. Oh, itu di ayat 23-nya, maaf. Jadi udah tertulis di dalam mahfuz di ayat berikutnya, ayat 23 Allah berfirman terhadap apa yang tadi sudah terjadi, sudah tertulis di dalam mahfuz. Udah melakukan keburukan, kesalahan, kita dapatkan sesuatu yang tidak enak di hati kita, atau kita melakukan kebaikan, udah tertulis sama Allah. Udah ada takdirnya. Di ayat ke-23 surat Al-Hadid, Allah melanjutkan, likayla ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak bersedih hati, tidak gundah gulana, tidak galau. Ala ma fatakum, apa yang luput darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak berbangga diri dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap hamba yang sombong dan membanggakan diri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini jelas bahwa setiap yang kita lakukan hari ini, seperti sekarang nih, saya menyapa teman-teman melihat saya hari ini, udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jam segini, jam sekian, hari ini di bulan Ramadan, saya akan melakukan ini. Teman-teman akan mendengarkan ini. Ini udah tercatat. Tidak ada yang salah. Dan ketika hal-hal yang buruk pun terjadi, misalkan kemarin dulu, puasanya belang bentong misalkan ya. Di tahun lalu misalkan puasanya belang bentong, sehari puasa, sehari kagak, di siang bolong makan. Nah, justru di sini kesempatan dulu, itu udah tercatat. Sekarang tinggal perbaiki untuk bisa lebih baik. Buat yang teman-teman yang udah mantap nih, puasa tahun lalu udah mantap, udah keren, udah is the best misalkan, jadi panutan. Itu juga jangan membanggakan diri. Yang tahun lalunya misalkan catatannya buruk, jangan khawatir, jangan galau, jangan bersedih, udah dicatat sama Allah. Dan yang sudah mendapatkan predikat mumtaz misalkan, baik, teladan, itu pun juga kata Allah, la tafrahu bima atakum, jangan membanggakan diri dengan apa yang Allah anugerahkan. Karena sejatinya kita mampu nih, seperti saya nih sekarang bisa menyapa teman-teman seperti ini Allah yang sudah takdirkan. Teman-teman bisa melihat, bisa menyimak, kemudian bisa berpuasa pada ini juga Allah yang nentuin. Karena di luar sana banyak orang yang buat HP aja tidak ada, atau bahkan Allah takdirkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Itu sudah Allah tulis, udah tulis. Tinggal sekarang kita bersyukur, teman-teman, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpuasa, bisa ketemu bulan Ramadan, luar biasa, Masya Allah. Ini anugerah besar. Karena ada yang kemarin masuk bulan Ramadan awal sudah dipanggil sama Allah, udah kembali, udah waktunya kembali. Kita pun juga lagi nunggu. Kita camat, kalau bahasa ini camat, calon mati. Kita setiap hari itu lagi ngantri kapan dipanggil. Cuman dalam seperti apa nanti dipanggil, itu yang menentukan. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Yang kata Rasul, barang siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka masuk surga dijamin, nggak pakai dihisab lagi. Dan semoga Allah karuniakan kita itu, ketika nanti di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan masa lalu yang tidak baik. Dan juga kita jangan membanggakan diri dengan apa yang misalkan hari ini Allah berikan kemudahan dalam beramal, puasanya mantap dan sebagainya, hartanya banyak, bisa sedekah. Jangan terlalu membanggakan, karena sejatinya Allah yang anugerahkan, Allah yang kasih.
Ingat di akhir ayat 23 tadi, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan itu yang semoga kita tidak seperti Firaun yang sombong, juga Qarun yang membanggakan diri terhadap tahta dan juga harta. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini. Di sisa Ramadan tinggal 20 hari lagi dengan amalan-amalan yang baik, dan semoga Allah menuntun kita, menganugerahkan kita untuk bisa memampukan mengisinya dengan maksimal hal-hal yang Allah ridhoi, Allah sukai, yang kelak Allah memberikan rahmat kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.